Iya, Bu. Saya akhiri. Baik, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi setelah Vivi? Hasnah, Bu. Nur Nur Hasanah. Hasanah. Ya, oke. Ibu Zurniati ya. Amin. Ya. Kita langsung ya Pak Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. lanjut. Iya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penguji sebagai narasumber Bapak Bustami Isus. Dan yang kami banggakan Ibu Zurniati sebagai mentor dari Ibu Nur Hasanah. Dan teristimewa ke Ibu Nur Hasanah sendiri yang sebentar lagi akan mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk itu kita persilakan langsung kepada Ibu Nur Hasanah untuk mempresentasikan langsung fokus kepada identifikasi isu dan rancangan aktualisasinya. Silakan. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bustami selaku penguji. Terima kasih kepada Ibu Insinyur Snepa Basri sebagai coach dan Ibu Zurniati MPD selaku mentor. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, peserta Laksar CPNS Kabupaten 50 Kota tahun 2022, golongan 3, angkatan 2, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar calon pegawai negeri sipil dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada materi kolaborasi DIN melalui media kuisis di kelas 73 UPTD SMPN 1 Kecamatan Muka, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Adapun isu yang saya temukan yaitu yang pertama rendahnya minat baca siswa, yang kedua lemahnya tingkat kedisiplinan siswa, yang ketiga rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI. Kemudian ketiga isu tersebut dianalisis menggunakan metode USG, di mana isu yang terpilih yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 73 di UPTD SMPN 1 Kecamatan Muka. Penyebab rendahnya hasil belajar siswa ini yaitu pembelajaran yang belum menggunakan media yang efektif, metode dalam pembelajaran yang kurang menarik, pembelajaran yang kurang bervariasi yang membuat siswa menjadi bosan, kemudian belum adanya reward yang membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Jika penyebab ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada KKM yang tidak tercapai, hasil belajar pada pembelajaran yang PAI yang rendah, kemudian siswa pasif dalam pembelajaran PAI, visi misi sekolah yang tidak tercapai, di mana yang salah satu misi sekolah yaitu menciptakan pembelajaran yang kreatif, efektif, efisien, dan menyenangkan, sehingga siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan menggunakan media kuisis ini, maka akan menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, efisien, dan menyenangkan. Oke, lanjut ke ini aja. Iya, Pak. Lanjut ke kegiatannya ya, Pak. Ya. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan rancangan aktualisasi, di mana ini berkaitan dengan manajemen ASN. Tahapan kegiatannya, menyiapkan materi untuk atau bahan konsultasi, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor, dan mencatat saran dan usulan serta persetujuan dari mentor, yang mana yang akan mengandung nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga menghasilkan output dalam bentuk bahan untuk konsultasi, video, foto, saran, dan catatan dari mentor. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membuat RPP dengan menggunakan media kuisis, yang mana ini berhubungan dengan Smart ASN, di mana tahapan kegiatannya menyusun RPP, kemudian memasukkan media pembelajaran kuisis ke dalam RPP dan menyerahkan RPP kepada mentor untuk disetujui. Mengandung nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Sehingga output yang dihasilkan berbentuk RPP
RTP yang ditandatangani oleh mentor, dan video. Tahapan ketiga yaitu menyiapkan materi ajar dengan menggunakan media quizzes. Ini berkaitan dengan Smart ASN, di mana tahapan kegiatannya yang pertama mendaftar akun quizzes untuk guru, kemudian membuat materi ajar di Canva atau di PowerPoint, dan terakhir mengunggah materi ajar tersebut di dalam quizzes. Mengandung nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga output yang dihasilkan berbentuk yaitu akun quizzes, kemudian slide materi ajar yang terunggah kepada di dalam quizzes dan video. Tahapan keempat yaitu melaksanakan pembelajaran PAI menggunakan media quizzes. Ini berkaitan dengan Smart ASN, di mana tahapan kegiatannya membuka kelas, kemudian menampilkan materi PAI di akun quizzes, dan memberikan latihan soal. Mengandung nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga output yang dihasilkan dalam bentuk foto dan video. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan penilaian post-test pembelajaran menggunakan media quizzes. Ini berkaitan dengan Smart ASN, di mana tahapan kegiatannya membuat soal post-test, melaksanakan post-test, dan merekam hasil post-test tersebut. Yang mengandung nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga output yang dihasilkannya berbentuk foto, video, dan file soal. Kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Ini berkaitan dengan manajemen ASN, di mana tahapan kegiatannya menentukan dan mengelompokkan nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan media quizzes dalam pembelajaran, kemudian membandingkan nilai tersebut dan menentukan apakah pembelajaran itu berhasil menggunakan media quizzes atau tidak. Mengandung nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan loyal, sehingga output yang dihasilkan dalam bentuk video, rekap nilai siswa yang lama, dan rekap nilai siswa yang baru. Pada kegiatan ketujuh, yaitu menyusun laporan aktualisasi yang berkaitan dengan manajemen ASN, di mana tahapan kegiatannya. Nah, cukup Nur Hasanah, udah jelas, cukup jelas apanya, ya. Waktunya udah habis ya. Oke, akhiri, ditutup dulu. Demikianlah presentasi rancangan aktualisasi saya. Mohon sarannya dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang disampaikan oleh Nur Hasanah, ya, sangat mengalir, ya, sangat mengalir dan jelas, ya. Tapi kita masih butuh klarifikasi dari Ibu Mentor yang lama ini adalah Ibu Zurniati. Kita ingin dengarkan terkait dengan support dari Ibu Mentor dan klarifikasi terhadap rancangan yang telah disusun oleh Nur Hasanah. Kepada Ibu Mentor kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah dan di sini sebagai mentor sangat merasa tersanjung karena dengan adanya pelatihan dasar ini kita juga ikut mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Karena sebelumnya kita tahu untuk CPNS ini biasanya dilatih di satu tempat, kita sebagai kepala sekolah tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian kalau isu yang diangkat oleh Ibu Nur Hasanah, memang itulah kenyataannya di sekolah. Yang pertama rendahnya minat baca siswa. Kemudian lemahnya tingkat disiplin, karena latar belakang lingkungan kami itu terdiri dari pada umumnya adalah keluarga yang boleh dikata ekonominya menengah ke bawah. Kemudian dari data yang kami peroleh dari guru BK, 25% itu anak-anak kami berasal dari keluarga broken home. Kemudian rendahnya hasil belajar. Akhir dari semuanya itu beresikolah kepada rendahnya hasil belajar. Kemudian Ibu Nur Hasanah mengangkat peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam pada materi Khulafaur Rasyidin melalui media quizzes di kelas 73 UPTD SMP 1 Kecamatan Muka Kabupaten 50 Kota. Karena kami melihat metode quizzes ini sangat-sangat interest pada anak. Kami sudah pernah melihat guru lain menggunakan ini, sehingga Ibu Nur Hasanah juga sudah mendapatkan ilmu ini dari pelatihan webinar
pelatihan yang kita laksanakan online pada umumnya. Nah, jadi kami sangat setuju dan kami sudah selalu berkonsultasi. Dan beliau ini Bu Nur Hasna termasuk guru yang sering di sekolah sampai jam-jam 4. Karena sering konsultasi dan dia sudah kami pakai tenaga walaupun masih CPNS. Saya terus terang sudah memakai tenaganya sebagai bendahara BOS, Bapak dan Ibu. Mungkin itu informasi dari kami sangat mendukung, mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik, bisa lulus dan langsung jadi PNS. Terima kasih Bapak penguji dan Ibu host. Iya. Demikian ya. Jadi memang Ibu mentor sangat ya ini sekali, sangat mensupport sekali ya rancangan yang Vivi yang Nur Hasanah bikin, dan mudah-mudahan ini juga akan butuh dampingan daripada Ibu mentor ya untuk Nur Hasanah nanti bisa sukses melaksanakan kegiatan aktualisasinya ya. Untuk lebih lengkapnya maka kita mintakan kepada para Bapak penguji kita, Bapak narasumber sekaligus Bapak Bustami. Kepada Pak Bustami kami persilakan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share screen-nya Nur Hasanah. Iya Bu. Terima kasih Bu mentor, Bu Zurniati. Terima kasih Bu sudah hadir. Juga terima kasih Bu Nur Hasanah sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Kita lanjut saja. Saya mau nanya nih Bu Nur Hasanah, panggilnya siapa nih? Bu Nur? Hasnah Pak. Bu Hasnah. Iya Pak. Bu Hasnah, saya mau tanya nih. Satu materi saja. Iya Pak. Ini yang dicoba dalam satu materi ini dulu, dalam materi SKI secara kebudayaan Islam Pak. Iya betul, karena kan Pak itu kan banyak materi itu. Ini satu aja dulu kita ambil gitu ya. Iya. Gitu. Disesuaikan dulu dengan materinya Pak. Ya ini kan satu materi saja yang diangkat ini kan. Nah oke. Nah maksud saya gini, kalau materi agama pendidikan agama Islam itu kan banyak tuh materinya. Nah satu materi aja diangkat dulu. Iya Pak. Ya, nanti kalau apa yang diharapkan Ibu mentor ini, sepertinya tertumpu juga harapan Ibu mentor kalau buat sana di SD ini, di sekolah ini, di SMP ini. Artinya jangan satu ini saja untuk aktualisasi hari ini nggak apa-apa. Nanti lanjutkan ke materi lainnya. Iya Pak. Nah, jangan fokus di sini karena saya melihat satu materi karena waktu ya, keterbatasan. Nanti diangkat lagi materi yang lainnya dengan pola media krisis ini. Nah, nanti artinya satu materi ini dievaluasi. Kan ada tuh dari antaranya ada evaluasi itu. Nah, cari di situ evaluasi apa kelemahannya, tingkatkan ke materi berikutnya. Nah ya, nanti fokus saja ini. Ternyata materi ini ada kelemahan. Nah, kita masuk ke materi lain nggak diikuti kelemahannya, gitu kan? Kita siap juga terhadap perubahan. Nah, buktinya nanti jangan lupa, maksudnya dibuktikan semuanya di laporan akhirnya nanti. Di lampiran laporannya, apakah bentuk video atau bentuk kuisnya nanti semuanya dibuktikan. Nah, untuk Ibu mentor, saya juga menyampaikan bahwa nanti Ibu mentor juga akan menilai Ibu Hasanah selama melakukan aktualisasi. Nah, masyarakat tugas mohon dipantau, terutama sekali lebih fokusnya karena ini alat media untuk penerapan nilai berakhlaknya. Kata Ibu Nadim, kita selama ini tidak melihat bawahan kita itu dulu LPJ namanya, sekarang namanya Laksar. Kita tidak pernah melihat, tidak pernah dilibatkan di dalam ini. Nah, sekarang sudah 2 tahun ini kita sudah melibatkan mentornya atau atasan langsungnya agar nanti berkolaborasi dengan kami. Jadi keberhasilan diklat itu sekarang begini Bu, ada mentor, ada coach atau pembimbingnya Ibu pada hal ini, dan juga para tenaga pengajar lainnya, panitia, dan kami bekerjasama dengan BPT Provinsi Sumatera Barat untuk menciptakan ASN yang smart. Nah, itu sekarang agenda smart itu sampai tahun 2045. Nah, mudah-mudahan dengan metode pembelajaran yang dirancang oleh LAN ini
Ini memang kami merasakan sangat luar biasa hasilnya. Kalau dulu kita tidak seperti ini. Nah, sekarang sudah diawasi, sudah dipantau, ikut disertakan dengan keberhasilan-keberhasilan calon-calon PNS atau ASN sekarang ini. Nah, persaingannya nanti ASN ini ada nanti P3K. Persaingannya P3K. P3K itu orang yang sudah profesional yang dipilih. Terkecuali ada yang dikhususkan sudah honorer. Maksud dalam P3K. Kenapa? Karena P3K ini dianggap sudah berhasil. Karena dia tidak mengikuti laksana. Nah, itu definisinya yang informasinya sekarang. Nah, apakah memang berhasilnya ASN di Laksar atau P3K tidak? Kita belum tahu. Karena di P3K belum kelihatan. Barangkali itu Bu, nanti juga nilainya Bu sangat diharapkan Bu untuk Bu Nurhasana, karena nilai Bu nanti kami mintakan pada rancangan akhir, dan nilai itu sangat menentukan kelulusan Bu Nurhasana. Kalau nggak jadi bendara bos besok. Bu Hasna bendahara bos kan, Pade Bu Hasna tiap bulan. Oh, per triwulan ya Bu Hasna. Jangan lupa tuh Bu Hasna, nama bosnya laporannya lengkap. Jangan sebelum diminta harus disiapkan. Insya Allah, Pak. Karena bos itu kalau laporannya belum masuk, nah bos triwulan berikutnya ditahan. Oh, iya begitu ya. Ya barangkali itu Bu Epa. Ya. Cukup dulu Bu Epa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya catatan-catatan tambahan untuk rancangan Nurhasana dan diperhatikan dan itu diimplementasikan untuk kegiatan aktualisasi berikutnya. Dari saya sebagai coach ya, saya apresiasi kepada Nurhasana yang telah mampu menyusun rancangan aktualisasi dan juga sekaligus mempresentasikannya. Kemudian saya menangkap Ibu Mentor ini ada kepercayaan plus ya. Ini kepercayaan plus itu tidak bisa dibuat-buat. Dia udah lengket di karakter kita ya. Mudah-mudahan ini modal bagi Nurhasana ya. Karena saya menilai kalau Ibu Mentor sudah mempercayakan tugas tambahan yang tidak ringan itu sebagai bendahara urusan uang tidak gampang, pasti ada sesuatu yang ada lebihnya sama Nurhasana. Sukses ya untuk Nurhasana dan memang jadikanlah nilai-nilai berakhlak itu memang menjadi keseharian kita ya, tidak cuma untuk pelaksanaan atau implementasi dalam rancangan aktualisasi juga saja, tetapi harus menjadi habituasi tadi yang disampaikan oleh Pak Bustami ya. Jadi tidak satu saja, nanti setelah pembelajarannya satu bikin lagi, jadi sudah menjadi habituasi, jadi kebutuhan untuk peningkatan daripada hasil belajar siswanya ya. Demikian, sukses dan terima kasih Bu Mentor ya, udah hadir di ruangan ini. Butuh support berikutnya. Saya akhiri sesi ini untuk Nurhasana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tinggal 2 lagi. Siapa yang habis Nurhasana? Lara, Bu.